Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Normalia. Di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen lintas budaya yang dari bab 1 sampai bab 7. Yang pertama, bab 1 itu ada konsep dasar manajemen lintas budaya, bab 2 konsep dan gagasan yang berbeda pada tiap bangsa, bab 3 konsep tentang kontrak dan etika bagi berbagai bangsa, bab 4 kultur shock atau gegar budaya, bab 5 perbedaan budaya, bab 6 budaya organisasi, dan bab 7 negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Kita masuk pada bab 1, yaitu konsep dasar manajemen lintas budaya. Pengertian budaya. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berarti budaya yang artinya bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi tak tahu akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Istilah kultur juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan yaitu kultur. Budaya berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang atau oleh sekelompok orang kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaan. Citra budaya yang bersifat memaksa membekali anggota-anggotanya atas pedoman mengenai perilaku yang layak, menetapkan makna dan nilai logis. Dengan begitu, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang berkaitan untuk mengorganisasikan suatu aktivitas seseorang dan perilaku orang lain. Selanjutnya, mengapa budaya sangat penting? Yang pertama ada internal integration, yaitu satu, dengan adanya budaya maka dapat menyatukan semua anggota dalam organisasi, sehingga mereka tahu bagaimana untuk saling berhubungan atau bekerja sama dengan satu sama lain. Yang kedua, budaya membantu anggota organisasi untuk mengembangkan suatu kebersamaan identitas, sehingga masing-masing anggota tahu bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Yang ketiga, budaya dapat menjelaskan bagaimana masing-masing anggota dapat berkomunikasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada external adaptation, yaitu satu, budaya dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua, nilai-nilai budaya yang benar dapat membantu organisasi untuk menanggapi respon dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen atau mengurangi persaingan dengan pihak luar. Yang ketiga, budaya mengikat karyawan untuk bersama dan bersatu membuat komunitas organisasi bersama daripada hanya perkumpulan organisasi yang bersifat individu. Selanjutnya, pengertian manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Ini merupakan jenis budaya dalam perusahaan. Yang pertama, ada budaya adaptasi atau adaptation culture, ditandai oleh keadaan yang tidak stabil dengan perhatian strategis yang fokus pada kegiatan eksternal. Selanjutnya ada achievement culture. Ini ditandai dengan keadaan lingkungan yang relatif stabil, orang-orang di luar organisasi diperhatikan untuk menyebarkan visi dan misi organisasi kepada khalayak. Visi tersebut memberikan arti bagi para anggota dengan mendefinisikan secara jelas perannya dalam organisasi. Orang-orang dalam organisasi percaya bahwa tujuan perusahaan adalah untuk melayani orang. Yang kedua, clan culture, memfokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam organisasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Yang terakhir ada bureaucratic culture, dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Perusahaan memfokuskan strateginya ke arah internal. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu konsep dan gagasan yang berbeda pada tiap bangsa.
Yang pertama ada parochialism, adalah kecenderungan untuk melihat individu dengan pandangan dan perspektif. Hal itu akan menjadi masalah yang sulit bagi banyak manajer internasional yang sering berasal dari negara maju dan mempunyai keyakinan bahwa pengetahuan mereka lebih dari cukup untuk mengatasi masalah yang timbul dari negara yang lebih terbelakang ekonominya. Banyak manajer mempunyai pandangan itu karena didukung dengan latar belakang pengetahuan dalam mempelajari ilmu manajemen di negara maju. Selanjutnya ada simplification, adalah proses yang menunjukkan orientasi yang sama terhadap kelompok budaya yang berbeda. Sebagai contoh, cara manajer Amerika berinteraksi dengan manajer Inggris sama caranya dia berinteraksi dengan eksekutif Asia. Di sini lebih diarahkan pada penyesuaian terhadap keadaan lingkungan guna menghindari pertentangan atau konflik dalam organisasi. Para manajer dituntut untuk mengerti berbagai kebudayaan setempat. Ya, ini adalah basic cultural variation. 6. Basic cultural variation. Selanjutnya ada perbedaan yang terjadi antara kebudayaan di Jepang dengan yang terjadi di Amerika. Yang pertama ada orang Jepang mempunyai karakteristik budaya sebagai berikut. Pertama, hubungan antar pribadi relatif berlangsung lama dan mempunyai perasaan keterlibatan yang mendalam dengan sesama. Yang kedua, komunikasi biasanya implisit dan setiap pribadi diajarkan untuk menerjemahkan pesan secara tepat sejak kecil. Yang ketiga, orang mempunyai otoritas bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan anak buahnya sehingga menyebabkan kesetiaan pada atasan dan bawahan. Yang keempat, persetujuan lebih banyak dibuat secara lisan daripada tulisan. Yang kelima, orang dalam dan orang luar perusahaan mudah sekali dibedakan dan biasanya orang luar tidak dapat mengakses pada grup inti. Selanjutnya, orang Amerika mempunyai karakteristik budaya. 1. Hubungan antar pribadi relatif dalam waktu yang singkat, mendasar, dan tidak menghargai keterlibatan mendalam. Yang kedua, pesan disampaikan secara eksplisit dan setiap pribadi diajarkan untuk menyatakan apa yang diinginkan sejak kecil. Yang ketiga, otoritas bagi seluruh sistem birokrasi dan tanggung jawab pribadi sulit ditentukan. Yang keempat, persetujuan lebih banyak dilakukan secara tertulis daripada lisan. Yang kelima, orang dalam dan orang luar tidak dapat dibedakan dengan jelas. Lambat laun, orang luar didorong untuk masuk dalam grup inti. Selanjutnya ada karakteristik kebudayaan. Karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari atau learned behavior yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. Yang pertama ada unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Yang kedua, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang dipengaruhi masyarakat tersebut. Yang ketiga, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat dan tentunya menentukan keanggotaan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada elemen-elemen dari kebudayaan. Elemen yang mewakili kebudayaan suatu daerah atau negara dapat menjadi pertimbangan dalam bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada estetika, berkaitan dengan rasa keindahan, budaya dan selera yang baik serta diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan lainnya. Yang kedua, sikap dan kepercayaan. Sikap dan kepercayaan sangat penting bagi pelaku bisnis antara lain sikap terhadap waktu, terhadap pencapaian, dan pekerjaan serta terhadap perubahan. Yang ketiga, agama, merupakan suatu elemen kebudayaan yang sangat penting, bertanggung jawab atas sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat ada budaya material, merujuk pada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda atau teknologi, siapa who, membuat apa what, mengapa bagaimana dibuat why, dan untuk siapa for whom. Yang kelima pendidikan. Resolve brain drain atau kembalinya tenaga-tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara asalnya memberikan pengaruh yang nyata atas daya saing negara asalnya dalam kancah internasional.
Yang keenam, bahasa adalah kunci dari kebudayaan dan tanpa bahasa orang akan terisolasi dari lingkungan dan semua hal. Yang ketujuh, organisasi kemasyarakatan yang mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain. Yang kedelapan, karakteristik hukum. Dan yang kesembilan, struktur politik. Ya, selanjutnya bab 3, konsep tentang kontrak dan etika bagi berbagai bangsa. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan untuk suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atas asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kegiatan bermasyarakatnya, atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Konsep tentang kebenaran, kontrak, akal sehat, gosip, dan bungkam di beberapa bangsa. Yang doing business in China, budaya yang dapat mempengaruhi bisnis di China dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orang Cina menekankan kepercayaan dan koneksi bersama. Yang kedua, pertemuan bisnis biasanya dimulai dengan minum teh dan percakapan umum tentang perjalanan tamu, penginapan, dan keluarga. Biasanya tuan rumah telah diberikan informasi tentang latar belakang tamu. Yang ketiga, jika pertemuan sudah ingin dimulai, tuan rumah akan memberikan tanda. Demikian juga jika pertemuan sudah selesai. Yang keempat, jika orang Cina telah menentukan siapa dan terbaik, mereka cenderung berpegang pada keputusannya. Oleh karena itu, mereka lamban dalam merencanakan tindakan, tetapi jika sudah dimulai, mereka membuat suatu kemajuan yang cukup baik. Yang kelima, dalam negosiasi, asas timbal balik sangat penting. Jika orang Cina memberikan kesepakatan, mereka juga mengharap balasannya. Yang keenam, karena negosiasi dapat membuat mereka kehilangan muka, maka orang Cina biasanya menggunakan perantara untuk mengemukakan idenya tanpa merasa malu. Doing business in Rusia. Ada beberapa saran dalam berbisnis di Rusia. Yang pertama, berusaha membangun hubungan pribadi dengan partner bisnis. Kontrak bisnis dan hukum tidak seperti yang berlaku di negara barat. Jika terjadi perselisihan, tidak terdapat perlindungan yang cukup untuk pihak yang dirugikan karena memerlukan waktu dan usaha membawa ke pengadilan sehingga yang dapat diandalkan adalah persahabatan. Yang kedua, gunakanlah konsultan lokal karena semua aturan bisnis telah berubah banyak dalam beberapa tahun belakang ini. Sebaliknya, gunakan konsultan yang selalu berada di Rusia sepanjang waktu dan mengerti iklim bisnis setempat. Selanjutnya, perhatikan etika bisnis. Etika bisnis di Amerika tidak selalu sama dengan etika bisnis di Rusia. Sebagai contohnya, di Rusia sudah merupakan tradisi untuk memberikan hadiah kepada rekan bisnisnya, sedangkan di Amerika hal ini merupakan penyokokan. Yang keempat, bersabar. Jika ingin mengerjakan sesuatu di Rusia, akan memakan waktu berbulan-bulan. Orang yang biasanya mengerjakan waktu dengan tergesa-gesa biasanya mengalami kekecewaan. Yang kelima, tekankan pada eksklusivitas. Orang Rusia biasanya akan menyukai pertemuan yang eksklusif dan biasanya bernegosiasi dengan banyak perusahaan sebelum memutuskan salah satunya.
Selanjutnya, bab 4 ada kultur shock atau bugar budaya. Pengertian kultur shock. Kultur shock atau bugar budaya adalah perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Seseorang yang mengalami bugar budaya biasanya akan merasa cemas, bingung, atau frustasi, sebab dia kehilangan tanda, lambang, atau cara bergaul sosial yang diketahuinya dari kultur asal. Aang Ridwan dalam buku Komunikasi Antarbudaya mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia, menjelaskan bahwa kultur shock atau bugar budaya adalah kondisi saat seseorang mengalami goncangan mental dan jiwa yang disebabkan adanya ketidaksiapan dalam menghadapi kebudayaan asing dan baru baginya. Gejala-gejala dalam kultur shock. Ada beberapa gejala dalam kultur shock yang dapat dialami oleh individu yang berada di lingkungan baru. Menurut Guanipa 1998 dan Hoeronian 2009, diantaranya adalah yang pertama, merasa sedih, sepi, dan kelenggangan. Yang kedua, prekopasi atau pikiran terpaku hanya pada sebuah ide saja, yang biasanya berhubungan dengan keadaan yang bernada emosional dengan kesehatan. Yang ketiga, kesulitan untuk tidur. Yang keempat, perubahan perilaku, tekanan, atau depresi. Yang kelima, kemarahan, sifat cepat marah, keengganan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, mengidentifikasi dengan budaya lama atau mengidealkan daerah lama. Yang ketujuh, kehilangan identitas. Yang kedelapan, berusaha terlalu keras untuk menyerap segalanya di budaya baru. Yang kesembilan, tidak mampu memecahkan permasalahan sederhana. Yang kesepuluh, tidak percaya diri. Yang ke-11, merasa kekurangan, kehilangan, dan kegelisahan. Yang ke-12, mengembangkan stereotip tentang kultur yang baru. Yang ke-13, mengembangkan obsesi seperti overcleanness. Yang ke-14, rindu keluarga. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kultur shock menurut Furham dan Bonchner dalam Mans 2003. Yang pertama, adanya perbedaan budaya, kualitas, kuantitas, dan lamanya kultur shock yang dialami individu yang dipengaruhi oleh tingkat perbedaan budaya antara lingkungan asal dan lingkungan baru individu. Kultur shock lebih cepat jika budaya tersebut sangat berbeda seperti sosial, perilaku, adat istiadat, agama, pendidikan, norma dalam masyarakat, dan bahasa. Semakin berbeda kebudayaan antar dua individu yang berinteraksi, semakin sulit kedua individu tersebut membangun dan memelihara hubungan yang baik. Yang kedua, adanya perbedaan individu, berkaitan dengan perbedaan dalam kepribadian dan kemampuan individu menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Selain itu juga merujuk pada variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan pendidikan. Yang ketiga, pengalaman lintas budaya individu sebelumnya. Pengalaman individu di masa lalu saat berada di lingkungan baru yang sangat berpengaruh pada proses adaptasi seperti pengalaman bagaimana individu menerima perlakuan dari penduduk lokal. Selanjutnya bab 5 yaitu perbedaan budaya. Penyebab adanya perbedaan budaya di Indonesia. Yang pertama ada perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan budaya bisa disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam di tiap daerah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan budaya bisa disebabkan perbedaan kondisi demografis pada tingkat pertumbuhan dan struktur pendudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan,
perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, kurang lancarnya transportasi barang dan jasa. Perbedaan budaya juga dapat disebabkan oleh kurang lancarnya transportasi barang dan jasa yang dapat meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi, atau migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Yang keempat, kegiatan ekonomi tidak merata. Perbedaan budaya bisa terjadi akibat tidak meratanya kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang tidak merata jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang kelima, pemberian dana pembangunan wilayah dari pemerintah. Perbedaan budaya juga bisa disebabkan oleh perbedaan dana pembangunan di wilayah Indonesia. Sebuah wilayah harus dibangun agar bisa maju. Pembangunan wilayah memerlukan banyak dana dari pemerintah. Perbedaan laju pembangunan juga bisa menyebabkan ketimpangan kesejahteraan suatu wilayah. Yang selanjutnya, menyikapi perbedaan budaya. Yang pertama ada sadar bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Yang kedua, sadar bahwa semua manusia tidak bisa menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Yang ketiga, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Yang keempat, membicarakan baik-baik jika adanya perselisihan. Selanjutnya, penyebab keanekaragaman budaya. Yang pertama ada faktor geografis, yang kedua ada faktor sejarah, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor perubahan nilai dan sikap, yang kelima faktor iklim, dan yang keenam faktor agama. Selanjutnya ada bab 6, yaitu budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi, menurut Edgar Sayson, menyatakan bahwa budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal dan internal dengan segala pertimbangan yang ada. Nilai-nilai pelajaran yang didapatkan dari proses adaptasi tersebut nantinya menjadi pola-pola asumsi dasar yang diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi segala tantangan yang hadir. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yang pertama adalah memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Misalnya, budaya organisasi terdapat kinerja karyawan di organisasi A harus mencapai 100% secara minimum. Mungkin organisasi C belum tentu memiliki target yang sama, sehingga hal inilah yang membedakan organisasi A dan organisasi C. Yang kedua, fungsi budaya akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Sebagai contoh, dikarenakan budaya dalam organisasi A sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggotanya, maka anggota dari organisasi A akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Selain itu, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perseorangan. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi yang keempat adalah
membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, setiap anggota memiliki otonomi dalam organisasi. Setiap anggota memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, mereka merasa bebas dalam bekerja dan memiliki banyak peluang untuk menjalankan inisiatif dalam organisasi. Yang kedua, struktur jelas yang terdiri dari orang-orang yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan perilaku karyawan. Yang ketiga, ada rasa identitas bersama. Para anggota akan merasa memiliki identitas bersama yang membuat mereka bangga telah menjadi bagian dari organisasi tersebut. Yang keempat, adanya dukungan dari pihak manajemen, di mana orang-orang yang terlibat di dalam manajemen dapat memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, sikap yang ramah, motivasi, serta bimbingan kepada seluruh anggota organisasi mereka. Yang kelima, pola komunikasi yang tertata dengan baik akan menciptakan keharmonisan, transparansi, dan meminimalisir kesalahpahaman yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keenam, adanya toleransi konflik, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik internal dengan sangat baik. Yang ketujuh, adanya toleransi resiko. Seluruh anggota didorong untuk menjadi karyawan yang inovatif, agresif, dan berani dalam mengambil resiko. Yang kedelapan, berorientasi pada hasil. Pihak manajemen fokus pada hasil atau pencapaian target yang diberikan karyawan. Yang kesembilan, sistem penghargaan kinerja yang baik dan jelas akan membuat karyawan semakin termotivasi dalam bekerja. Yang ke-10, fokus pada anggota organisasi. Selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi yang beretika. Cara para manajer menciptakan budaya organisasi yang beretika dengan mengikuti beberapa prinsip, yaitu yang pertama, menjadi panutan yang terlihat. Yang kedua, mengkomunikasikan ekspektasi yang beretika. Yang ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika. Yang keempat, memberikan imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Yang kelima, menyediakan mekanisme perlindungan. Selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif merupakan suatu budaya yang menekankan pada 1. Membangun kekuatan pekerja, 2. Memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, dan yang ketiga, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Yang selanjutnya ada bab 7, negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Pengertian negosiasi. Secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Dari kata tersebut kemudian memiliki turunan lain yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak yang lain, kelompok atau organisasi yang lain. Proses negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Proses ini perlu mempelajari apa yang menjadi tujuan dari lawan,
apa persepsinya, apa karakteristik. Dalam persiapan dan perencanaan ini, kita perlu memfokuskan pada kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Pedoman atau aturan-aturan pokok perlu mendefinisikan batasan-batasannya. Misalnya, jika terjadi deadlock atau ketidaksepakatan, apa yang perlu dilakukan dan pada tingkatan apa seseorang negosiator boleh menurunkan tuntutannya. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Dalam tahap ini, informasi akan diberikan kepada masing-masing pihak. Tentu saja kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang akan dipilih, apakah distributif atau integratif. Kita juga perlu memahami bahwa dalam tahap ini, pihak lain akan membesar-besarkan permasalahannya dan melakukan justifikasi terhadap apa yang akan dinegosiasikan, bahkan tidak jarang dalam melakukan bolstering atau menghasut. Namun proses ini tidak harus berlangsung secara konfrontatif, bahkan ketika kita menggunakan atau strategi distributif sekalipun. Yang keempat, penawaran dan pemecahan masalah. Melakukan proses give and take untuk membuat sebuah konsensi dan menemukan kesepahaman. Yang kelima, menutup organisasi dan implementasi. Pendekatan formal menekankan pada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi yang biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding, ataupun dalam bentuk kontrak. Ini biasanya terjadi pada institusi maupun organisasi resmi, sedangkan pendekatan non-formal biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabat tangan semata. Berdasarkan analisis faktor budaya, Hofstede secara empiris menemukan ada 4 dimensi program mental yang dikembangkan dan mempengaruhi proses terjadinya negosiasi, yaitu yang pertama ada power distance, merupakan dimensi yang budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran dari anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi atau organisasi. Yang kedua, uncertainty avoidance merupakan salah satu dimensi dari Hofstede mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, individualitas dan kolektivitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama ataukah sebagai kepentingan bersama di dalam suatu kelompok. Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat dan organisasi. Dalam organisasi yang masyarakatnya merupakan dimensi kolektivisme, memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi individualisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat individualisme diantaranya adalah tingkat pendidikan, sejarah, organisasi, besarnya organisasi, teknologi yang digunakan dalam organisasi, dan subkultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, maskulinitas versus feminitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung jenis kelaminnya para anggota. Pada masyarakat maskulin, menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapat, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Dalam masyarakat feminim, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibanding dengan keberhasilan materialitas.
Yang selanjutnya ada pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan etis menurut Leonard J. Brock. Yang pertama ada pendekatan filosofi. A. Konsekuensialisme, utilitarianisme, atau teleologi. Pelaku konsekuensialisme sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Yang B. Deontologi. Berbeda dengan konsekuensialisme, deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan dan tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan. Yang C. Virtue ethics. Kalau kedua pendekatan tadi menekankan pada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab, hak dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral, etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan. Yang kedua ada pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan opsional dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Yang ketiga, pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral untuk analisis dampak stakeholder yang dibangun langsung oleh 3 kepentingan mendasar dari stakeholder. Yang keempat ada pendekatan Pastin. Pastin menggunakan etika aturan dasar untuk capture gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Ya, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan penulisan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.